Salam Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat khotbah ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertengahan minggu ke-22 sesudah Trinitatis 27 Oktober 2024. Terambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52 dan bacaan dari kitab Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6. Diikat oleh topik atau tema, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, Guru dokni debatado saluhutna. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52 adalah Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Jeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Jeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertengahan minggu ke-22 sesudah Trinitatis 27 Oktober 2024. Dihubungkan dengan topik minggu, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Guru dokni debata dosa luhutna. Saudara, dalam nats khotbah kita di pertengahan minggu ke-22 sesudah Trinitatis ini, Yesus sudah tiba di satu kota bernama Jeriko. Sebagaimana pada ayat 46, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Jeriko. Pada ayat-ayat sebelumnya diberitakan oleh Markus bahwa ada berbagai-bagai kejadian atau peristiwa yang telah dilakukan oleh Yesus yang tentunya berhubungan erat dengan perikop kita ini. Yakni, pertama, pada Markus pasal 10 ayat 32 sampai 34, ketika Yesus yang juga sering disebut anak manusia bersama murid-muridnya sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem, maka di saat itu Yesus untuk ketiga kalinya memberitahu kepada murid-muridnya apa yang akan terjadi tidak lama lagi bagi dirinya sendiri. Anak manusia itu akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan akan dijatuhi hukuman mati, kata Yesus. Dan Yesus juga berkata, di saat itu juga Yesus akan diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh.
Tetapi semua itu akan berubah di hari yang ketiga setelah kematiannya, sebab di hari yang ketiga itu Yesus akan bangkit. Kedua, pada ayat berikutnya, ayat 35 sampai 45, persis sebelum khotbah ini, dua orang murid Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mengajukan permintaan khusus kepada Yesus agar nanti ketika Yesus dimuliakan, mereka berdua meminta supaya ditempatkan oleh Yesus, satu di sebelah kanan dan yang seorang lain di sebelah kirinya Yesus. Namun, untuk meresponi permintaan khusus mereka berdua ini, Yesus tidak langsung menolak atau mengabulkannya. Tetapi Yesus memberi pelajaran lain dengan mengatakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, saudara, setelah kedua peristiwa itu tadi, Yesus dan murid-muridnya tiba di Jeriko, sebagaimana nats khotbah kita saat ini. Apa yang terjadi di Jeriko? Seorang yang buta matanya dan pengemis di pinggir jalan bernama Bartimeus mendengar kedatangan rombongan Yesus dan murid-muridnya serta orang banyak. Dia dengan spontan berseru-seru. Katanya, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Nah, meski banyak orang menegurnya supaya diam, dia tidak peduli, Bapak Ibu. Dia tetap saja terus berseru-seru dan semakin keras lagi, "Anak Daud, kasihanilah aku." Dan ternyata permintaannya itu langsung diresponi oleh Yesus. Yesus berhenti dari perjalanan dan berkata, "Panggillah dia." Dan mereka memanggil orang buta itu dan segera berdiri dan menanggalkan jubahnya, langsung pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan ternyata saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari pengalaman orang buta pengemis Bartimeus ini, kita mendapatkan teladan yang baik bahwa setiap orang yang dari imannya berseru-seru kepada Tuhan itu, maka Tuhan akan menjawab. Karena apa? Karena Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Guru Dokni Debatado Saluhutna, sebagaimana topik atau tema minggu ke-22 sesudah Trinitatis 27 Oktober 2024. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi khotbah kita di pertengahan minggu ke-22 sesudah Trinitatis 27 Oktober 2024, dihubungkan dengan topik Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Guru Dokni Debatado Saluhutna, apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini, Bapak, Ibu? Pengajaran pertama, kita harus peka atau tinggil dalam bahasa Batak Toba, mendengar berita tentang Yesus dan firman Tuhan. Saudara, nats khotbah kita ini menerangkan bahwa keadaan Bartimeus sangat sulit pada saat itu, yaitu buta sejak lahir. Namun, saat mendengar Yesus ada di dekatnya atau datang melewati dia lewat jalan itu, maka iman dan pengharapan Bartimeus tumbuh sendiri dan muncul semangat baru untuk meminta kepada Yesus dan mulai berteriak memanggil-manggil Yesus. Hal itu dapat kita baca pada ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Wah, bangkit semangat imannya, Bapak, Ibu, ketika dia sudah mendengar Yesus ada bersama-sama dengan dia. Jadi, Bapak, Ibu, kemauan mendengar berita tentang Yesus merupakan awal dari segala berkat-berkat yang selanjutnya diterima oleh Bartimeus, khususnya kesembuhan kebutaan matanya. Tanpa mau mendengar, kalau sepele, tidak mau tahu,
atau apatis terhadap berita tentang Yesus dan tidak meresponinya, nah maka apa-apapun tidak akan pernah terjadi dalam hidupnya Bartimeus. Saudara-saudara, bagaimana kehadiran Yesus di tengah-tengah kita saat ini? Bagaimana kehadiran Yesus? Yesus hadir dalam firman-Nya, Bapak Ibu. Dalam ibadah ketika kita berkumpul, bersekutu, ketika kita berdoa, baik sendiri maupun bersama orang lain. Dalam Matius pasal 18 ayat 20 dinyatakan oleh Yesus, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi Bapak Ibu, setiap kita beribadah, berkumpul, baik itu dalam ibadah keluarga, ibadah pertanggihan, ibadah bersama-sama dengan yang lain, maka itu bukan hanya sekedar kumpul-kumpul saja ya. Enggak sekedar kumpul-kumpul saja. Nah, di situ Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dan inilah yang menjadi pertanyaan, bahkan renungan bagi kita. Apakah kita sadari bahwa di tengah-tengah kita yang sedang berkumpul itu ada Yesus? Apakah kita peka, serius menyambut Yesus yang hadir itu? Tinggi lo si pareota, Bapak Ibu. Kuping kita peka terhadap suara atau mendengar firman Tuhan itu? Saudara, sikap kita dalam menyambut kedatangan Yesus sebagaimana Bartimeus dalam khotbah ini akan melahirkan iman. Dan inilah yang menjadi kunci segala berkat-berkat yang terjadi dalam hidup kita berikutnya. Oleh karena itu, kita harus terus menjaga diri kita ini agar tetap peka tinggil, tetap bersungguh-sungguh serius untuk mendengar suara Tuhan atau suara firman yang kita dengar itu. Agar gimana kita semakin bertumbuh terus, Bapak Ibu, semakin berkembang iman kita itu. Karena Paulus juga dalam Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dalam bahasa Yunani disebut hede akoe diarema tu Kristu. Apa yang kita lihat dalam ayat ini, Roma pasal 10 ayat 17 ini? Mendengar firman merupakan kunci untuk membangkitkan iman kita, membangkitkan semangat rohani kita. Mendengar firman itu bisa berlangsung lewat berbagai-bagai cara, baik itu melalui khotbah, melalui renungan-renungan pribadi dengan membaca firman, membaca Alkitab, atau sharing bersama-sama teman, dan lain-lain. Nah, kemauan mendengar firman itu membuat diri kita seperti Bartimeus ini mampu berjuang menghadapi tantangan-tantangan berat, menghadapi ancaman, hambatan-hambatan dari berbagai-bagai segi dalam hidup kita. Bahkan kemauan kita mendengar firman itu akan semakin membuat diri kita itu tetap setia dan berharap bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Guru Dokni Debata Dosa Luhut. Nah, sebagaimana topik minggu ke-22 sesudah Trinitatis 27 Oktober 2024 untuk melepaskan kita, melepaskan saya, melepaskan orang-orang percaya ketika atau di saat diterpa oleh berbagai-bagai persoalan hidup, diterpa oleh sakit, penyakit, masalah yang terjadi dalam hidup sehari-hari dan sebagainya. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, tirulah keberanian dan kekokohan hati Bartimeus, si orang buta itu yang berseru kepada Yesus. Saudara, dalam kitab-kitab paralel, yakni Matius dan Lukas, tidak disebutkan sebenarnya nama orang buta yang mengemis di pinggir jalan ini. Tetapi dalam kitab Markus, khotbah kita, maka nama si pengemis buta itu jelas disebutkan, Bartimeus. Jadi Markus betul-betul mengetahui siapa orang yang berseru-seru itu. Itulah Bartimeus. Nah, ketika Bartimeus mendengar bahwa Yesus dan rombongan sedang lewat, dia langsung berseru-seru. Apa seruan daripada Bartimeus? Yesus, anak Daud, kasihanilah aku.
adalah merupakan suatu tradisi bagi para rabi-rabi sebenarnya bagi agama Yahudi. Ketika dia berjalan juga selalu mengajar terus kepada murid-murid yang lain sambil berjalan. Dan pada saat seperti itu, siapapun tidak bisa mengganggu rabi yang sedang mengajar sambil berjalan itu. Nah, itu sebabnya ketika orang buta ini berseru-seru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku," maka banyak orang-orang yang marah kepadanya, menegurnya supaya ia berhenti bersuara, supaya diam. Namun, dia tidak peduli akan larangan, akan teguran, akan kemarahan orang-orang sekitar itu, Bapak Ibu. Dia tidak mau mundur, dia tidak mau kalah. Dia terus berjuang untuk menyerukan permintaannya. Dia tetap saja berseru-seru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Dan hasil perjuangan serta ketegaran hati, Bartimeus ini memperjuangkan permintaannya Bapak Ibu kepada Yesus. Nah, Yesus meresponi seruannya dan menyuruh orang memanggil dia. Singkatnya, Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan dia sembuh. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah kuasa dan power yang diberikan oleh iman yang lahir dari kemauan kita mendengar firman itu. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi dan memblokir perjuangan rohani, perjuangan jasmani, perjuangan hidup kita, Bapak Ibu. Kalau sudah firman Tuhan berkuasa dalam hidup kita, semangat kita akan terus bangkit, berkobar-kobar, menyala-nyala, dan tidak akan mau menyerah, kalah, sekalipun kita ditegur, dicegah, dimarahin, dihalau, diminta diam untuk berseru-seru kepada Tuhan. Justru usaha kita akan terus semakin kuat, sukses pada akhir dari perjuangan kita itu. Makanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam setiap kerinduan, permintaan, dalam merealisasikan sihol nirohaton, maka kita harus memiliki keberanian untuk menembus segala rintangan, ganjalan yang bisa saja membuat hati kita kecut, takut, galau. Tapi itu bisa kita tembus, Bapak Ibu. Jangan segan-segan mengadu pada Yesus atas setiap persoalan hidup kita. Meski banyak suara-suara dalam hati kita ini yang membuat agar kita tidak usahlah menyampaikannya kepada Tuhan, kepada Yesus, agar kita hanya menunggu-nunggu saja. Oh, jangan katakan dalam hatimu, Bapak Ibu, bahwa persoalan yang sedang kita alami itu terlalu besar, terlalu berat, gak mungkin itu diberi Tuhan. Atau kita anggap gak kelas kita untuk mendapatkan itu. Oh, jangan menganggap bahwa apa yang kita doakan atau kita mintakan kepada Tuhan itu terlalu berat, terlalu besar. Jangan. Kita jangan mengukur kuasa dan kemampuan Allah itu dari sudut logika berpikir kita sendiri, Bapak Ibu. Nggak bisa. Nah, topik minggu ke-22, saya sudah Trinitatis 27 Oktober 2024, sudah memberi garansi dan keyakinan yang kuat bagi kita bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Guru Doknide Batado Saluhu. Nah, apapun yang menerpa hidup kita ini, baik itu sakit penyakit, masalah hidup sehari-hari, masalah bisnis, masalah pekerjaan, usaha tiga-tiga, masalah pendidikan, dan sebagainya yang kita hadapi, tetaplah teruskan perjuangan hidupmu. Jangan mundur. Terus serukan permintaan doamu kepada Tuhan. Percayai apapun respons Tuhan kepada seruan kita itu, kita akan pasti merasa damai sejahtera. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pengajaran ketiga, Tuhan meminta keterbukaan kita mengutarakan isi hati kita. Saudara, pada ayat 51, Yesus bertanya kepada orang buta itu, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Saudara, tentu saja ini menjadi pertanyaan bagi kita, toh. Kenapa Yesus masih bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Padahal Yesus tentu saja sudah pasti melihat keadaannya, yakni buta. Bukan karena Yesus tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya dari orang buta itu, Bapak Ibu. Bukan. Tentu saja Yesus sudah mengetahuinya.
Tetapi Yesus menghendaki pengakuan dari dia secara langsung dan meminta kepada Tuhan kesembuhannya. Saudara, dari pengalaman seorang buta ini dapat kita pahami bahwa ternyata Yesus sangat-sangat menghendaki kita yang datang kepadanya itu agar mau terbuka, mengutarakan, mengakui segala isi hati kita, keinginan, kerinduan, sihol nirohatai, sita-sita, dan kita harus mau terbuka, meminta apa yang sedang kita pergumulkan itu. Nah, meskipun Yesus atau Allah itu sangat-sangat tahu isi hati kita, tetapi Yesus atau Allah itu sangat-sangat menunggu kesedihan dan keterbukaan hati kita untuk mengutarakan secara langsung kepada Yesus. Ingat Bapak Ibu, Tuhan selalu bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Dengan pertanyaan itu Allah menghendaki agar di dalam dan lewat setiap doa-doa dan permohonan kita itu, kita perlu keterbukaan hati untuk mengaku segala-galanya, meminta apapun yang sedang kita butuhkan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah mengetahui isi hati saya, isi hatimu, isi hati Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sehingga meski tidak kita ungkapkan, kita rasa bahwa Tuhan itu sudah tahu apa keinginan-keinginan kita. Oh, tidak seperti itu. Meski hal itu benar, bahwa Tuhan sudah tahu, sudah mengerti, sudah membaca isi hati kita satu per satu. Tetapi Tuhan akan selalu bertanya kepada kita, apa yang kau kehendaki nang? Apa yang kau kehendaki amang? Apa yang kau kehendaki buru? Agar supaya aku perbuat bagimu. Nah, ini selalu dipertanyakan oleh Yesus kepada kita. Yesus tahu penyakit kita. Tahu Yesus itu. Yesus juga tahu hal-hal yang sedang mengancam diri kita. Apa kemelut hidup kita. Tetapi kalau kita tidak mau meminta pertolongan Yesus, tentu saja Yesus tidak akan mau terbuka berbuat apa-apa terhadap keinginan kita itu. Makanya Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Nah, ini memberi kebebasan bagi kita supaya apapun yang kita kehendaki, kita inginkan, kita mohonkan, supaya kita sampaikan sepenuhnya kepada Yesus. Sekali lagi, jangan segan-segan mengutarakan isi hati dan permohonan serta persoalan hidupmu pada Yesus. Kenapa? Karena Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Guru Dokni Debatado Saluhutna, sebagaimana topik minggu ke-22 sesudah Trinitatis 27 Oktober 2024. Artinya itu apa? Tuhan sudah memberi garansi dan keyakinan yang kokoh, yang kuat bagi kita bahwa Tuhan akan meresponi setiap curahan isi hati kita. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah pertengahan minggu ke-22 sesudah Trinitatis 27 Oktober 2024 dari Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52 ini, agar semakin banyak orang yang percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Guru Dokni Debatado Saluhutna termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hapasaribu Channel. Selamat mengikuti pada pertengahan minggu ke-22 sesudah Trinitatis buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah bagi kami pada saat ini. Bartimeus mengalami tantangan dan pergumulan penyakit kebutaan, juga mendera banyak orang pada saat ini dalam bentuk-bentuk yang lain, kebutaan-kebutaan rohani dan penyakit-penyakit lainnya. Oh Tuhan Yesus, kami belajar dari Bartimeus kekokohan hatinya untuk datang kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, meskipun banyak tantangan, meskipun banyak yang melarang untuk dia datang berseru-seru kepada Tuhan. Tetapi dia tidak mundur, dia tidak kalah
Allah, dia menetapkan hatinya agar tetap datang kepada Tuhan dan berseru, dan Engkau meresponi, Engkau menerimanya dan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan. Belajar daripada khotbah ini supaya kami senantiasa datang kepada Tuhan, berseru-seru, memohon, meminta kebutuhan dan pergumulan hidup kami, supaya Tuhan memberikan kepada kami kesembuhan dalam banyak hal. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, dan semuanya saya peruntukkan bagi kemuliaan hormat nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.